Halo everyone, perkenalkan saya Ahmad Abdillah, mahasiswa jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, saya akan menerangkan seputar Monumen Bandung Lautan Api yang menjadi salah satu tempat bersejarah di kota Bandung. Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi markah tanah Bandung. Tingginya 45 meter dan memiliki 9 sisi. Dibangun tentunya untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, di mana saat itu terjadi pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Berada di tengah-tengah kota, di kawasan lapangan Tegalega dan menjadi salah satu momen terkenal di Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pasukan Inggris yang merupakan bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Mereka sejak awal tidak memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan pemerintah RI. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk diserahkan kepada mereka, kecuali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR pun tidak bisa dihindari. Selain itu, salah satu markas peninggalan bersenjata Jepang yang terdapat di Bandung ingin juga diperebutkan oleh Inggris. Malam tanggal 21 November di tahun yang sama, TKR dan badan-badan perjuangan lainnya melancarkan serangan ke lokasi di mana pasukan Inggris berada, yakni di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Ranger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu adalah mereka meminta agar Tentara Republik Indonesia atau TRI, kalau sekarang kita menyebutnya TNI, meninggalkan Bandung. Hal ini mengakibatkan TRI memiliki inisiatif melakukan operasi yang disebut dengan istilah bumi hangus. Ini dikarenakan para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan NICA. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Paryangan. Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau yang biasa disebut MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota pun berlangsung. Nah, sebagaimana saya sebutkan di awal, Bandung pada saat itu sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer.
Bisa dibayangkan keadaan pada saat itu, di mana-mana asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Namun tetap saja tentara Inggris mulai menyerang dan pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, berada di sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan Kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Namun, api masih membumbung membakar kota. Karena itulah kenapa disebut Bandung Lautan Api. Friends, the views is color kingdom. Okay. Beli juga. Ini apa sih? Saudi Arabia baru. Ini apa ya guys? Lupa. Depan video doang. Maaf. Tempat senja dah. Wajar. Belakangnya senja. Bang Layan. Nggak, ngobrol sama kau. Saya juga ngobrol sama laptopku. Oke. Pembumian hangusan Bandung tersebut. Kenapa pembumian hangusan Bandung pada saat itu dianggap merupakan strategi yang sangat tepat. Kan ini tahun 1946 ya guys, proklamasi sudah terjadi. Tapi masih perang gitu loh. Sebetulnya kalau misalkan baca literasi soal proklamasi dan intinya sejarah di masa-masa itu, setelah proklamasi sebenarnya masih banyak konflik. Dan makanya terdapat juga ini peristiwa di Bandung Lautan Api ini terjadi pada tahun 1946. Kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi. Oke. It's azan. Kita melihat. Kau dulu. Ah, banjir. Mau tahu peristiwa Bandung Lautan Api? Siapa dah? Daratan kita lu. Kau mau tahu peristiwa Bandung Lautan Api? Enggak tahu. Jeng. Mau tahu Itu air bukan? Mau tahu peristiwa Bandung Lautan Api? Enggak. Aku tahu. Kamu tahu? Ngasal fake. Bagaimana? Jadi dulu itu Bandung Rumah itu di suka kebakar. Sekarang ada anjir. Mia, Iya, mau tahu peristiwa Bandung Lautan Api? Bukan tahu secara spesifik ya, karena aku sering dengar ada yang ngomong, jadi aku tahu. Katanya Bandung Lautan Api itu ada pada masa penjajahan. Supaya anda gunakan pihak sekutu jadi markas pusat, jadi sengaja dibakar biar musuh tidak menggunakan Bandung menjadi markas. Oke, thank you. Anjay. Halo Bandung, kalau aku bos beres itu. periangan Iya, nanti ya lama beta buat sekarang telah menjadi lautan api. Enggak apa lagi. Terbut kembali. ye. Yeah. Setelah peristiwa bumi hangus, TRI itu bergabung bersama dengan pasukan rakyat untuk kembali merebut wilayah tersebut, yakni kota Bandung. Makanya ada
lagu yang ditulis sama Ismail Marzuki, Halo Halo Bandung, itu kan ada lirik terakhirnya, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, ini kayak mirip-mirip dengan peristiwa Fatuh Mekah yang dilakukan oleh Nabi, di mana pada saat itu Nabi dan para sahabat melangsungkan perjanjian Hudaybiyah, di mana setelah perjanjian itu Rasulullah dapat merebut Mekah kembali tanpa perlawanan atau tanpa pertumpahan darah. Got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than. Kita review kaligrafi guys. Saya itu penggemar kaligrafi dan ini khatnya nggak ada yang benar, termasuk itu yang itu. Kaligrafi punya kaidah, tidak seperti ini. Intinya salah, oke? Salah. Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumihangusan. Jenderal Nasution adalah jenderal TNI yang dalam pertempuran di Regensburg, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Semenjak ada istilah Bandung Lautan Api, istilah itu juga muncul di berbagai surat kabar. Muncul di surat kabar harian Suara Merdeka. Aci Bastaman memberi judul tulisannya dengan Bandung jadi Lautan Api, kemudian dipersingkat lagi menjadi Bandung Lautan Api. Itulah yang sampai sekarang kita kenal istilahnya. Adapun monumen yang ada di Taman Tegalega, itu monumen yang dibangun sebagai bentuk mengenang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api yang terjadi ketika rakyat kota Bandung melakukan perjuangan melawan agresi militer Belanda itu pada 23 Maret tahun 1946. Monumen tersebut merupakan karya dari Sunario Sutono, seniman kontemporer dan mantan dosen seni rupa ITB yang memenangkan sayembara untuk merancang monumen Bandung Lautan Api pada tahun 1984. Karyanya itu memiliki lokasi yang sebetulnya terbilang strategis karena berada di pusat kota. Jadi menurut saya monumen seperti itu sebetulnya sangat baik untuk dari sudut pandang keperluan sejarah ya. Di samping untuk mengingat pernah terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, monumen tersebut juga dapat memberikan titik awal untuk generasi-generasi yang ingin belajar sejarah bahwa ada loh peristiwa Bandung Lautan Api yang pernah terjadi di kota Bandung. Begitu juga dengan lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Sejarah adalah ruang luas dan jalinan nilai yang begitu panjang. Hanya akan terurai bila diberikan upaya maksimal dan sungguh-sungguh seperti kesabaran, kedewasaan menimbang, kejelian, dan ketajaman analisis dalam mempelajarinya. Tidak dapat dilakukan pemetikan nilai secara final pada suatu peristiwa, tokoh, atau tempat, selain pada batas tertentu yang pasti masih akan bersifat dangkal. Sebab substansi yang sesungguhnya dari hasil mempelajari sejarah merupakan hal yang sama sekali tidak sederhana. Ia besar, agung, dan megah.
makan di sini bisa. Sini ya. Oke guys, gue nggak tau nge-vlog anjay. Kita sudah ini apa namanya memutari monumen. Saatnya makan hela.